Xiaomi Mix Fold 3, Google Pixel Fold, Galaxy Fold 5. Apakah semuanya bagus? Apakah semuanya jelek? Atau ada satu yang stand out? Let's look at foldable phones today. 2018, foldable phone modern pertama diperkenalkan oleh sebuah brand yang bernama Royole FlexPi namanya ya. 5 tahun kemudian, kita udah sampai di titik dimana form factor foldable phone sudah masuk ke ranah mainstream dan mulai dijual lebih luas oleh berbagai brand. Sejauh ini, foldable phones bisa kita bagi dua kan. Real foldable kayak 3 smartphone ini yang punya dimensi layaknya sebuah smartphone ketika ketutup dan menyerupai tablet ketika dibuka. Lalu ada juga flip phone seperti Flip 5 atau N2 Flip yang berbentuk clamshell. Nah, di video ini kita berdua mau fokus ngomongin yang pertama nih. Di Indonesia, so far, baru Galaxy Fold series yang konsisten keluar secara resmi. Huawei pernah, tapi ya nggak lanjut, ya kan? Nextnya kemungkinan Oppo Find N3 yang TKDN-nya sudah terpantau baru-baru ini. Nah, buat kalian yang mungkin baru familiarnya cuma sama Galaxy Fold series, tahu nggak sih bahwa foldable phones dengan form factor yang kayak gitu punya 3 general approach yang terpantau. 3 smartphone ini merepresentasikan 3 approach tersebut. Samsung Galaxy Z Fold 5, Google Pixel Fold, dan juga Xiaomi Mix Fold 3. Approach apa yang dimaksud? Selain approach tersebut, apalagi yang harus dipikirkan ketika mencari the best foldable? Yuk, kita bahas! Xiaomi Mix Fold 3, Google Pixel Fold, Galaxy Z Fold 5. Notice nggak? Ada satu perbedaan mendasar di antara ketiganya. Kalau nggak notice, mending cek mata ke dokter. Siapa tahu minusnya nambah. Nah, yes, form factor-nya. Betul, ketiganya konsepnya sama. Handphone dibuka jadi tablet. Namun, kondisi ketika tertutupnya lah yang menjadi diferensiator. Ini adalah 3 approach yang dimaksud tadi. Xiaomi Mix Fold 3 punya bentuk yang paling mirip sama smartphone pada umumnya dengan rasio layar 21:9. Langsung aja deh, ini adalah form factor yang paling gue dan Al suka. Ini kayak Xperia One Mark V cuy. Tetap manjang tapi fine. Form begini sebetulnya nggak cuman Mix Fold series yang mengusung, tapi brand-brand asal China memang kebanyakan approach-nya kayak gini. Yang udah pernah kami coba langsung itu ada Vivo X Fold. Terus lainnya juga ada Mate X3 dan juga Honor Magic V2 tahun ini yang mudah-mudahan kita bakalan coba juga ya. Akan kita tes ke depannya. Nah, pengalaman gue selama ini dengan model kayak begitu, kita tuh akan jauh lebih sering memakai layar covernya di keseharian dibandingkan layar dalamnya. Bisa dibilang layar utamanya itu adalah yang di cover, sementara secondary screen-nya justru yang ada di dalam. Periode transisi dari smartphone candy bar ke sini pun akan lebih minimal. Nah, apalagi kalau kalian memang berniat gaming kompetitif di sebuah foldable phone. Gue sih masih ngeri ya main di layar dalam yang terbuat dari plastik. Jadi bakal lebih sering menggunakan layar cover untuk gaming. Nah, rasionya juga yang normal bikin nggak banyak adaptasi. Kalau butuh screen estate yang luas buat nonton kerja atau multitasking, baru deh buka dan menggunakan layar dalamnya. Approach kedua adalah bentuk paspor kayak di Pixel Fold seperti itu, ya kan? Dia bukan yang pertama yang keluar dengan model begini. Sebelumnya ada Find N series dan juga Surface Duo yang udah pernah lagi-lagi kami coba. Cover screen-nya itu bantet ya, alias pendek lebar, kayak paspor, dengan rasio layar 6:5. Lebarnya mirip sama smartphone normal. Terus, masa adaptasinya juga relatif sebentar kalau kita beralih dari candy bar. Cuman memang kekurangannya ketika keyboard kebuka, space di atas untuk konten lebih sedikit dari yang model Mix Fold 3 begini. Kelebihan form factor begini adalah dalam keadaan unfolded. Rasio layarnya itu ketika unfolded udah langsung hampir 18:9 dan langsung posisi landscape layaknya sebuah tablet. Nah, beda hal sama Xiaomi Mix Fold 3 yang untuk mendapatkan rasio landscape tablet, kita harus rotate physically handphonenya. Bentuk ketiga adalah bentuk cover screen kurus compact yang hadir di Galaxy Z Fold series sejak generasi awal. Objectively speaking, ini adalah bentuk di mana orang akan merasa harus beradaptasi dengan cover screen berasio 23,1:9, which artinya
memanjang ke atas dengan bentang horizontal yang sempit, orang akan mengalami fase adaptasi yang lumayan, terutama untuk mengetik. Dipakai nonton dalam orientasi horizontal juga, rasio layarnya terlalu lebar ya. Positifnya ketika keyboard kebuka, kita nggak akan kehilangan banyak space untuk konten di cover screen-nya. Dan untuk sebagian orang yang memang menyukai smartphone compact, justru form factor seperti inilah yang menurut gue bakal cocok. Karena dalam keadaan tertutup, kita kayak bener-bener lagi berasa megang handphone compact cuy. Lebih mudah masuk kantong, handling satu tangan juga enak banget dengan fleksibilitas transforming into tablet ketika dibuka. Nah, lompatan antara bentukan compact phone begini ke bentuk tablet begini, ini kan lebih berasa ya daripada handphone yang memang layarnya udah besar kayak di Mix Fold gitu. Begitu dibuka ya besar ke besar, iya kan, besar ke besar banget. Kalau ini kan Kecil ke besar. kecil, compact ke besar. Jadinya tuh nggak berasa redundant, lebih bermakna aja konsep foldnya di Fold 5. Semua ini merupakan pandangan pribadi kami berdua ya, setelah mencoba berbagai foldable phone sejak 2019. Yang mana yang terbaik? Aduh, ini subjektif banget ya. Lo boleh nyela bentuk Fold 5 dan muji bentuk foldable phone ala Xiaomi Mix Fold 3. Tapi buat kita yang udah pakai ketiganya sebagai daily driver secara bergantian, gue tetap bisa dapat esensi dari masing-masing bentuk dan gue tetap bisa apresiasi. Pengen sebuah compact phone yang bisa dibuka jadi tablet, namun dengan konsekuensi ngetik rada susah buat yang jempolnya gede, Fold 5 masih dilarang. Well, kalau pengen yang bentukannya kayak HP biasa, namun sesekali bisa berpikir layar dalam mubazir nggak kepake, ya kita ada pilihan di Mix Fold 3. Suka yang lebih compact dari Mix Fold, namun nggak mau ngorbanin bentang layar horizontal, alias nggak apa-apa sama layar bantet, ya gas yang kayak Pixel Fold atau Find N seriesnya Oppo dengan konsekuensi konten banyak ketutup keyboard. Ya masing-masing pastinya punya kelebihan dan kekurangan, nggak ada yang absolut. Gue pribadi, pandangan gue pribadi nih ya, tetap ya gue paling suka bentukan yang kayak Mix Fold 3 gini. Lebih cocok dengan profil usage gue yang lebih banyak mainnya sehari-hari daripada kerjanya. Jadi gue bisa gaming dengan cover screen tanpa terlalu banyak beradaptasi. Barulah sesekali gue buka layar dalamnya buat kerja. Nah, setelah mendengarkan penjelasan gue tentang approach form factor foldable phones ini, kalian prefer yang mana? Drop komen di bawah. Gue setuju sih, gue juga lebih prefer handphone yang satu ini, Mix Fold 3. Sebetulnya, menurut gue ada dua hal utama yang menjadi pertimbangan ketika memilih foldable phone. Pertama, bentuk, dan yang kedua adalah software. Setelah mencoba begitu banyak foldable phones dengan bentukan yang kayak begini, tetap ya, yang masih unggul adalah Samsung secara software. Udah generasi kelima ini cuy, udah mateng banget lah ya. Kita benar-benar bisa memanfaatkan form factor foldable phone secara maksimal berkat software dan UI yang sudah komprehensif. Contoh nih. Lo tau nggak? Yang bisa split screen sampai 3 apps dari semua ini cuman Fold 5. Xiaomi mendingan, dia bisa split screen 2 app plus 2 floating window. Okay. Nah, tapi kalau ngitung floating window, Fold 5 bisa 5 floating window sekaligus 3 split screen. Ya rame banget sih, dan gue nggak pernah pakai juga serame itu. Ribet banget makanya, temen, ya intinya bisa. Nah, Pixel Fold paling parah. Dia tidak bisa floating window sama sekali. Split screen-nya juga cuman bisa 2, kiri dan kanan. Parahnya lagi, nggak bisa di-save pula pairing 2 app split screen-nya itu kayak di Fold 5 dan Mix Fold 3. Dimana kita bisa save kombinasi split screen supaya next time bisa sekali klik icon langsung kebuka barengan. Dia tuh cuman nge-save-nya tuh di recent apps dan itu bakal hilang kalau kita restart. Tapi to be fair, Mix Fold 3 juga ada kekurangannya kalau dibandingin kedua pesaing lainnya. Dia nggak ada taskbar man di docknya ya kan. Jadi dia cuma bisa ngandelin sidebar buat shortcuts kalau kita lagi di dalam app ya, bukan di home screen. Satu lagi keunggulan Fold 5 dari segi software adalah kemampuan dia nge-resize berbagai app Android dalam segala posisi dan rasio. Atau bahasa kerennya, freeform Windows-nya tuh jalan. Contohnya, ketika sebuah app dibuka di pop-up window, kita bisa nge-resize pop-up window-nya semau kita. Mau vertikal, kayak mobile app pada umumnya, mau kotak, atau mau horizontal, bisa semua. Bebas. Contoh lagi, ketika misalnya buka Instagram di layar dalam, terus mau kita rotate tuh layarnya jadi landscape, Instagramnya tuh ikut muter. Nah, di Mix Fold 3, kita nggak bisa atur bentukan pop-up Windows-nya secara bebas. Jadi cuma besar kecilin doang. Dalam keadaan unfolded dan posisi ala tablet landscape,
app Instagramnya tuh di Mix Fold 3 tidak ikut rotate. Nah, di Pixel Fold bahkan lebih parah lagi. Kita akan selalu melihat black bar di app-app yang tidak mendukung tablet mode seperti Instagram tadi. FYI, tiap app tuh jadi punya built-in shape masing-masing ya. Ada yang bisa adaptif ke tablet mode kayak Gmail, Telegram, Google Photos, dan lain-lain. Ada juga yang nggak bisa, kayak Instagram, X, Twitter, dan sebagainya. Yang bisa nge-override ya One UI di Fold series. Jangan lupa juga men, kalau memang dirasa masih kurang, kita butuh multitasking features yang lebih, ya bisa download yang namanya Good Lock dan modul multi-start, di mana kita bisa lebih advance untuk mengcustomize fitur yang belum ada di settingan HP-nya. By the way, Good Lock ini bukan third party app ya, melainkan aplikasi buatan Samsung sendiri. Sedangkan di Pixel Fold, di Mix Fold 3, ya udah settingan foldable features-nya ya masih sangat minim. Ya jadi menurut kita intinya ya kalau secara software jelas Fold 5 dengan One UI buat foldable-nya jauh lebih unggul dibandingkan kompetitornya yang kita bahas sekarang. Selain dua hal terpenting yang harus dicermati oleh kami berdua dalam memilih foldable phone, tentu hardware lain juga penting dan patut dijadikan pertimbangan. Mix Fold adalah yang betul-betul all in soal hardware. Dimulai dari jeroannya yang rata kanan pakai Snapdragon 8 Gen 2, terus bodinya yang tipis sampai kameranya yang super lengkap. Gila cuy, ini foldable, terus punya kamera 4 di belakang, satu ultra wide, satu main camera, dan telenya 2, ada yang 3,2x sama 5 kali optical zoom. Oh ya, soal kamera ini kita nggak akan bandingin A sampai Z semua lensanya ya, tapi kesimpulan kami soal kamera ketiganya adalah gini. Gue suka kamera Pixel Fold karena overall ability-nya untuk ngejepret foto hampir anti-fail di segala situasi serta karakter processing-nya yang masih superior, terutama untuk urusan skin tone. Sementara untuk Fold 5 yang gue suka adalah video recording-nya yang paling dependable di antara ketiganya serta kualitas foto yang bagus juga. Kekurangannya paling ada di night mode yang masih suka aneh processing-nya. Sementara Mix Fold 3 ya kita berdua suka ya versatility kamera belakangnya, terutama telenya. Nah, yang nggak gue suka di Mix Fold 3 justru ada hubungannya sama software. Masa ketika kita nyalain cover screen preview buat selfie pakai kamera belakang, pasti kita nggak bisa adjust apa-apa, men. Bener-bener cuma preview doang. Sesuai namanya men, preview cover screen gitu. By the way, ini kenapa kita jadi sidetrack ke kamera, kan lagi ngomongin hardware ya? Yeah. Jadi Mix Fold 3 gue suka karena SoC, kamera belakangnya yang banyak, desain yang tipis, dan terakhir crease-nya alias lipatan layar dalamnya itu paling samar. Soal crease ini biasanya berbanding terbalik dengan keseretan hinge-nya alias angsle-nya. Crease-nya minimal biasanya hinge-nya nggak firm di semua posisi. Good news-nya, walau belum se-firm Pixel Fold atau Z Fold 5, ingat kan kalian, ini jauh lebih baik dari Mix Fold 2 dulu yang letoy banget men. Kalau Z Fold 5, gue suka hardware-nya dari sisi jeroannya yang juga pakai 8 Gen 2 for Galaxy di sini, which lebih tinggi clock-nya. Gue juga suka di sini adalah ada IPX8 yang anti air tapi ya nggak anti debu. Dan tentunya S Pen compatibility-nya. Yang gue nggak suka ya crease-nya yang masih paling kelihatan. Terakhir, Pixel Fold. Jujurnya, kami berdua banyak nggak sukanya sama hardware Pixel Fold ini ya, di luar kameranya. SoC Tensor G2 yang cepet panas, udah tinggalan jauh juga sama flagship 2022, apalagi 2023, serta boros. Lalu desain bezel layar dalamnya yang begitu tebal. Sistem angsle-nya juga jadi begitu kelihatan ya kan dari layar dalam. Serta dia juga nggak fully flat dalam keadaan terbuka. Apa ya, ada sudutnya dikit gitu. Untungnya masih dikasih IPX8 kayak Fold 5 Plus. Vibration motornya tuh empuk banget di Pixel Fold. Intinya itulah yang notable menurut kami berdua dari sisi hardware. Bang, kok nggak bahas RAM bang? Kok nggak bahas nits layar bang? Seperti biasa ya, kalau nyari head to head, lihat di deskripsi ya gengs. Di sini experience oriented soalnya. Bukan tebak-tebakan hasil observasi spec sheet doang. Oke, itu adalah membandingkan beberapa approach foldable phones di tahun 2023 serta mengintip 3 foldable phones terkini yaitu Mix Fold 3, Google Pixel Fold, dan juga Galaxy Z Fold 5.
Sama seperti alur perkembangan teknologi lain pada umumnya, di awal berbagai brand akan mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda sebelum akhirnya akan mengerucut ke satu approach yang terbukti paling laku di pasaran. Menurut kami berdua, kedepannya the perfect foldable phone akan merupakan gabungan dari ketiga smartphone ini. Form factor-nya Mix Fold 3, kamera quality Pixel Fold, dan software sekomprehensif Z Fold 5. Cuma nggak menutup kemungkinan juga men, Folds bakal kebagi dua ya kan. Versi biasanya yang konsepnya compact phone bisa dibuka jadi tablet kecil kayak Fold 5 sekarang. Sementara versi Pro atau Ultra-nya ya kayak Mix Fold 3 begini bentuknya. Z Fold 5 kalau mau beli ya belilah di Samsung Indonesia resmi, jelas. Ya. Untuk dua lainnya ada Google Pixel Fold dan Xiaomi Mix Fold 3. Belinya di mana? Di mana lagi selain Gondry Store? Karena Gondry Store impor barang seperti ini bayar pajak, jadi nggak kena begal email, sinyal pun aman. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gua Alessa. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Bye.